Halo semuanya, kembali lagi di Podcil, Podcast Acil. Ya, ini udah konten kedua ya, episode kedua dari Podcil. Dan di setiap Podcil gue akan menghadirkan tamu-tamu spesial dan gue berikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Jadi di episode kali ini gue mengajak satu konten kreator yang sangat berbakat dan sangat tampan ya. Oke, langsung aja. Ini dia Julian Syaputra, aka Sengklekman. Halo semuanya, jadi kamu membuat diriku yang kedua gitu. Jadi aku orang kedua gitu. Oke, fine. Oke. Enggak, bukan begitu Abang Julian. Apa sih? Ya kan biar ngelucu sikit gitu, biar jangan tegang gitu. Walaupun gak lucu sih. Sesuai. Usaha. Oh iya, oke, siap. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Saya masuk Podcil Acil di YouTube. Dalam pelo bukan ya? Enggak, bukan Nur Alif. Ya, nggak bisa pansos deh. Ya, lanjut. Ya, sesuai dengan judul ya. Judulnya itu Capek Jadi Kreator. Oh, capek jadi kreator. Nah, asik tuh. Capek jadi kreator. Ya, Oke, jadi langsung aja di pertanyaan pertama ya dari gua. Tapi sebelum gua memberikan pertanyaan, lu bisa memperkenalkan diri dong, coba. Simpel aja, nama, sekarang ngapain, dan hobi gitu dah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julian Syaputra Islami. Saya sedang bikin podcast sama Acil sekarang, gitu kan? Ya, sekarang saya lagi bikin podcast sama Acil. Dan hobi saya bikin komik dan animasi, yang penting dapat duit. Nah, itu dia. Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Kenapa? Ya, pertanyaan pertama, kenapa sih kok mau jadi kreator? Lu tuh kenapa sih mau jadi kreator? Coba ceritakan. Jadi gini, Cil. Dulu aku itu sempat bermimpi waktu SMA ya. Sempat bermimpi suatu saat nanti selesai lulus kuliah atau setelah tamat sekolah SMK itu, aku pengen ke Jakarta dan jadi artis. Itu mimpi aku pengennya jadi artis. Karena dalam bayangan aku, ketika menjadi artis banyak hal yang menurut aku serba enteng. Bentar, ini artisnya ini artis di TV. Artis di TV. Main film, main sinetron, atau kayak di OVJ gitu, ngelawak gitu. Nah, kebayangnya gitu. Lanjut, karena kebayangnya bisa dapatin duit, enak ya hidupnya ya. Enak pokoknya. Tapi ya saya ditimpa dengan kenyataan bahwa saya tidak bisa ke sana dong, tidak ada duit ke sana. Dan saya kuliah sambil kerja. Nah, di saat kuliah sambil kerja, tanpa sengaja menjadi konten kreator. Karena saat melihat tai lalat, tahu kan tai lalat? Tahu dong. Jadi pengen coba kayak dia gitu. Nah, ternyata setelah coba-coba, kita cemplung jadi konten kreator. Oh, jadi berarti lu mulai berkarir di dunia perkomikan dan animasi ini perkomikan ya awalnya? Iya, perkomikan 2015. Jadi kreator tuh pas waktu kuliah ya berarti ya? Iya, kuliah. Itu tepatnya di semester berapa tuh? Itu semester 5 entah semester 6. Pokoknya itu pas aku keluar dari tempat pekerjaan. Oh, emang sebelumnya kerja apaan? Di salah satu percetakan sebagai desainer. Oh, emang udah ada basic gambar ya dari SMK? Menggambar tapi tidak digital. Oh, tapi dulu tuh menekuni gambar nggak sih, apa emang cuma sekedar bisa gambar gitu tapi nggak ditekunin gitu?
Nah, gini ceritanya. Jadi aku tuh memang hobi menggambar sejak kecil. Waktu aku lihat abang aku suka menggambar Dragon Ball. Waktu kecil banget. Kalau nggak salah aku TK tak SD. Ya. Nah, Terus? dari situ tuh. Jadi aku sering menggambar. Kalau ada tugas-tugas tetangga anaknya, tugas-tugas tetangga anaknya yang menggambar, mereka kasih ke aku dan aku bikin gambarnya dan mereka kasih uang untuk aku. Dari situ aku sering menggambar. Wah. Wah, Jadi gitu. lu udah berpikir gimana cara nyari uang juga ya waktu Tidak itu? dong, mama saya dong yang mikir cari uang. Aduh, kirain. Dan tapi dikasih apa maksudnya nggak tentuin harganya sekian-sekian. Paling dulu 500 perak, 1000. Paling segitu-segitu doang sih dikasih untuk jajan. Iya, emang zaman dulu masih murah-murah ya semuanya. Karena kata mama bilang minta duit gitu. Oh ya udah aku minta duit. Iya karena lu udah kerjain gitu ya istilahnya. Dari situ kan udah dapat itu didikan kayak gitu kan. Jadi waktu kuliah aku sambil kerja di salah satu percetakan sebagai desainer. Halo, Cil? Ya, iya gue denger. Ya Allah Terus? menghubungkan. Halo, Cil. Halo. Iya gue denger. Halo. Apa Julian? Halo. Cek, halo. Coba pakai kota aja. Jul, Halo, Cil. Cil. udah belum? Kesambung Cil. belum? Dah. Ini baru sambung. Dah. Gue pakai kuota Ya, nih, pakai lanjut. kuota. Oh ya BTW kita nggak ketemu ya, kita lewat WhatsApp teleponan gitu. Iya. Ini podcast lewat online. WhatsApp. Podcast online. Saya di Aceh, Anda di Tangerang. Ya. Oke Nah, lah. jadi waktu kuliah, waktu sambil kuliah sambil kerja di salah satu percetakan itu, aku juga mencari peluang membuat vektor, lukis wajah. Nah, dari situ tuh aku paham cara bikin gambar-gambar karikatur di digital sambil kuliah itu. Halo, Cil. Oke, terus Nah. berarti Keluar dari tempat lu kerja. keluar lu abis itu keluar dari percetakan baru lu mulai bikin Komik. sengklekman atau Iya benar. Mulai bikin iya. Seglegman. Jadi udah Jadi- riset, udah ngelihat tai lalat tuh sekitar beberapa bulan gitu. jadi berarti lu yang mau jadi kreator karena terinspirasi dari salah satu kreator ya gitu ya. Iya, gara-gara tai lalat. Oke, mantap. Tapi seneng gak sih waktu itu bisa ketemu langsung sama inspirasi lu gitu? Oh, asli seneng banget anjim. Wah, Sampai sekarang tuh aku kayak agak susah ngobrol sama dia itu, nggak tahu kenapa. Oke. Capek nggak sih jadi kreator selama ini nih? Gimana? tuh? Capek, Pak. Kayaknya capek. menarik nih ya. Oh, capek ya. Berarti sempat ngerasa resah ya berarti. Iya, Anda kan seorang animator juga. Pasti Anda ngerasain bagaimana capeknya. Kan gua hostnya ceritanya. Proses pembuatannya. Terkadang kalau aku pribadi ya, aku merasa ini sama konten kreator yang memiliki proses yang sangat singkat gitu. Cuma tanya jawab di Instastory, upload di YouTube sudah. Nah, tidak ada prosesnya cuma berpikir untuk jokes-jokesnya. Beda sama kita yang hampir seminggu atau 10 hari untuk durasi yang semenitan atau 2 menitan. Ya, itu mah beda jalur lah. Mereka punya apa namanya? Audiensnya masing-masing gitu. Iya, Kalau misalnya benar, mereka udah tepat dapet, sekali. iya gitu. Nah, cuman itulah terkadang ada rasa iri. Cuman ya kalau ya namanya kehidupan ya kan ya. Ya masing-masing ada. Ya lu udah ambil itunya jalur sendiri, ini ya, lu harus job-desk sendiri. fokusin. Nah, Tapi kalau iya, lu mau makanya berpindah ya lu pasti mulai dari nol lagi ya enggak? asli makanya itu di konten pribadi juga kadang-kadang aku bikin konten kan ya. Bikin konten halus selain sengklek, Sengklekman. receh sengklek, selain Sengklekman. Karena memang jiwa aku tuh sebenarnya yang kayak aku bilang tadi, semenjak SMA cita-cita aku pengen jadi artis. Aku rasanya pengen masuk ke layar lebar gitu. Mana tahu iya, ya, mimpi aja dulu gitu. Ya jadi dulu sih. Pengen acting gitu.
Nah makanya sampai sekarang masih bikin sih. Bukan karena itu juga ya, tapi karena memang suka aja bikin hiburan gitu. Orang tertawa, suka aja. Iya, jadi berarti kayak istilahnya Sengkakmen udah menjadi suatu kerjaan yang setiap hari lu kerjain, dan kalau misalnya lu capek, lu pengen refreshingnya ngebuat konten-konten ide-ide lu sendiri di situ ya. Nah iya bener. Oke, jadi capek menjadi konten kreator ya. Capek pasti, Capek. capek. Tapi lu Cuman punya ya apa ide boleh nggak buat. sih, atau punya ide buat punya tim itu biar lu bisa bantu lu gitu? Ada nggak Nah, kepikiran begitu? Ada semenjak lu punya tim, gua kepikiran gitu untuk bikin tim juga. Memang sebelum gimana ya? Memang dari dulu ada kepikiran cari tim, cuman ya itu SDM di sini nggak ada. Oh iya, di Aceh masih jarang ya konten Iya. konten kreator yang bisa gambar contohnya. Aku mikirnya gini, sebelum lu punya tim yang bisa jarak jauh ya. Jadi aku mikirnya asisten animasi ini memang harus ada di samping gitu. Soalnya nanti kalau ada hal-hal yang emang nggak kena, bisa kita langsung koreksi gitu. Karena kan Iya, animasi prosesnya panjang gitu. Ternyata setelah melihat Anda, wah sepertinya bisa nih kalau ada asisten yang di luar gitu. Iya, karena asisten gue, ya buat teman-teman yang belum tahu, tim gue itu ada yang dari luar kota, luar pulau ada gitu. Tapi sebenarnya sih Jul, apa namanya? Gue tuh pengen ketemu juga, maksudnya kan kalau ngobrol langsung kan lebih asik gitu loh. Ya benar-benar. Karena lagi pandemi, jadi nggak kepikiran deh tuh buat ketemu. Mikirnya ya udahlah nyari tim aja, terus kita bisa ketemunya lewat video call gitu loh. Gitu. Tapi lu bisa nyoba sih dari situ, coba-coba aja. Buat kebantu lu. Ini mungkin nggak tahu ya. Gue juga ada anak-anak kan di studio di Sengkrep gitu. Jadi yang belum tahu, aku di Aceh juga ada studio tempat terima jasa foto, video, wedding, dan lain-lain. Tuh, Jadi teman-teman bisa kalau mau ke dia ya. Khususnya buat di Aceh ya, buat orang-orang yang di Aceh ya. Buat di Aceh. Kalau mau di luar juga boleh. Kalau mau bayar tiket pesawat nggak bisa? masalah, kita gas. Oh bisa, oke siap. Bisa. Asal dibayarin tiket pesawat gitu ya. Iya dong. Nah, jadi ada beberapa anak-anak di sini yang bisa menggambar digital gitu. Mungkin aku bakal coba ke mereka sih kalau mereka mau. Oke, siap. Yang mana tadi? Ya itu Berarti nggak udah bikin berapa tim. lama jadi kreator? Capek nggak? Oh jadi ini yang ketiga ya. Ya. Udah berapa lama jadi kreator? Berarti sekitar berapa tahun tuh pas lu masih kuliah? Hampir 5 tahun dah. Pokoknya 5 tahun Oktober ini pas 5 tahun. 9 Oktober pas 5 tahun. Terus mulai berkembangnya tuh mulai rame itu di tahun keberapa? Kedua atau ketiga? Ingat nggak? Apa ya? Tergantung nih berkembang seperti apa. Kayaknya berkembang mulai follower lu mulai naik di sekitar 100 ke atas lah yang di Instagram. Itu di tahun berapa? Oh, itu semenjak animasi sih 2018. Oh, jadi animasi langsung naik tuh ya. Iya, animasi bikin naik pesat. Kalau komik naik, cuman nggak terlalu pesat. Karena emang waktu itu masih baru-baru banget ya, masih jarang gitu istilahnya. Iya, cuma Anda doang kan hari itu animasi. Bukan gua doang, ada siapa namanya tuh? Koplak Dokar ada loh. Mereka nggak fokus ke Instagram kali ya waktu itu. Iya, kayaknya mereka udah duluan di YouTube. Kita baru di Instagram. Kita di Instagram, kita base-nya kan Instagram. Aku Nopal Dalang Belo, base-nya kan Instagram gitu. Nah kalau Sengklekmen ini kalau nggak salah bulan ketiga entah bulan keempat itu udah ada yang tawarin tuh dari penerbit untuk dibikin buku. Mas serius? Bulan Iya. bulan apa tahun nih? Bulan ketiga. Bulan belum setahun. Bulan itu setelah udah lu ada bikin tuh. karya lu apa bulan setelah Iya. lu mulai bikin animasi? Enggak, sebelum animasi. Jadi startnya kan 9 Oh, Oktober Gila, 2015. dalam waktu sebulan itu. Dalam waktu 3 bulan. 4 bulan lah, 4 bulan. Itu 4 bulan. tawarannya ya, tapi prosesnya itu kan berbulan-bulan. Jadi akhirnya Iya, selesainya itu Tapi keren Iya. lo baru
4 bulan udah. Mungkin lu Nah, karena konsisten ya. Konsisten gak waktu itu? Oh, Kayak setiap konsisten minggu. banget anjim. Oh, sehari sekali. Karena dulu itu belum ada apa ya, tanggungan hidup mungkin ya sebutannya. Iya, tanggungan hidup. Abis itu pun masih kuliah. Ya, walaupun pakai duit sendiri juga. Nah, cuman ya masih ada waktu lah. Apalagi kalau bikin komik strip itu cuman membutuhkan waktu sekitar paling cepat 15 menit. Paling lama proses gambarnya ya sejam 2 jam. Sejam lah kalau dulu kalau untuk 4 panel. Iya, karena yang pertama kita masih semangat banget ya awal-awal. Asli. Bahkan Kedua, kalau aku keluar kota Ide-ide kayak masih jernih banget ya kalau masa-masa muda ya nggak sih? Oh, asli kalau kita awal-awal pasti. Bahkan sekarang saya Blackman selalu ambil cerita-cerita yang di Ciayo, di yang apa di komik-komik lama Jadi gitu. manfaatin cerita-cerita yang lama yang pernah viral Set. gitu buat ditaikin lagi gitu ya. Iya, dinaikin lagi tapi dirubah lagi gitu. Oh, iya. Itulah dulu Gua juga perjuangannya kayak gitu kita sih. sehari sekali. Jadi emang pas zaman dulu tuh emang masih fresh ya ide-idenya gitu. Iya, tepat sekali. Nih, Dan buat kalian justru ini kreator-kreator pemula, jangan baru sekali bikin konten. Capek ini tai kucing lah kalian. Itu mungkin ngomongin nggak boleh kayak gitu Abang Julian. Oh iya, maafkan aku. Gak maksudnya Justru gini kita loh. nge-support dong, kita nge-support aja gitu. Nah, kita support Justru, tapi ini jangan tuh jangan lebih lemah ke- gitu. Jangan lemah, oke. Lemah kali kok. Kita proses Enggak, semua mungkin orang mereka pasti lebih ke memiliki putus proses yang asa Bang panjang. Julian. Iya, Mungkin iya butuh proses. Mungkin mereka pengen lebih cepet nih kok nggak naik-naik. Padahal kita Nah, butuh waktu. itu jangan mikir instan. Nikmati aja proses. Iya. Makanya kalau pas pas lagi senang-senangnya bikin karya, itu coba ngeboost terus aja tuh. Bener Nekunin bener sekali aja tuh. gitu. Karena kalau didiemin terus abis itu udah mulai biasa aja malah jadi males gitu pasti bawaannya ya nggak sih? Bener. Jadi pas baru-baru bikin karya nih, misalnya lu bikin sebuah karya, lu tekunin aja terus tuh gitu, karena itu bisa dibilang menjadi suatu konsisten buat lu sendiri dan nantinya kedepannya bisa menjadi apa ya, berpengaruh gitu. Nah, benar. Begitulah. Ini fun fact ya. Jadi Fun fact kapan? oh iya, pokoknya fakta apa sih? Fakta apa? Fun fact apa sih artinya? Pokoknya intinya itulah. Lalu kan dia bilang kenapa lu kagak tahu, gimana sih? Ya gua ikut-ikut di podcast orang aja. Ikut-ikut yang di YouTube sebuah aja fakta gitu. menarik gitu ya. Sebuah Fakta gitu ya. menarik. Jadi gini. Oh, Ini mungkin dari pengalaman pribadi ya. Buat kalian semuanya untuk kreator-kreator para pemula gitu yang baru mulai, jangan putus asa dan jangan terlalu memikirkan angka. Jangan terlalu Iya sih. memikirkan subscriber, jangan. ada teman gua jujur yang ya. udah mikirin angka duluan, soalnya sama kayak yang lu bilang itu. Jadi jangan terlalu mikirin apa ya, gue bikin ini buat dapat duit gitu. Itu justru kayak makin mempersulit atau membuat lu stres, karena soalnya kan prosesnya itu kan lama ya nggak sih? Iya, bener. Dan kalau misalnya lu nggak dapet kayak stres sendiri jadinya, ya nggak sih? Nah, tepat sekali. Itu yang aku rasakan ketika kalian viral. Ketika lu dalang Pelo dan Sinopal viral, sedangkan saya tidak viral-viral. Jadi fun fact-nya adalah saya merasakan anjing lah, mereka sudah duluan verified. Kan dulu aku belum verified anjing. Oh, verified ya. Iya, lu udah verified, Sinopal subscriber Ya, tapi langsung kan akhirnya bisa pesat. kan. Yang Iya, penting kan walaupun konsisten, sabar. Nah, sekarang gua mikirnya gini. Jangan jadi YouTuber, jangan jadi TikToker, jangan jadi Instagram apa itu namanya istilahnya, tapi jadilah konten Telegram. kreator. Jadilah konten kreator. Nah, itu hanya platform di mana kalian menunjukkan CV kalian, menunjukkan karya-karya kalian. Jadi bikin sekualitas mungkin, sebagus mungkin. Mana tahu kan nanti ada diundang. Mana tahu nanti ada PH film yang aja atau apa. Kalau udah bagus dan konsisten, insya Allah yakinlah pasti naik. Uang ada sendiri. Asik. Benar-benar. Penting
konsisten ya. Iya, yang penting nikmati proses, bikin sebagus-bagusnya, tingkatkan kualitasnya, dan kalau bisa konsisten. Apalagi awal-awal tuh. Iya, buat orang-orang yang masih muda mungkin itu cocok ya, tepat ya waktunya ya. Iya, Karena tepat sekali. belum banyak waktu yang dipakai gitu dalam dunia ini. Nah, benar. Jadi dulu, kalau boleh cerita, dulu aku anggap Sengklekmen ini hanya selingan. Jadi setelah selesai kuliah, kan Sengklekmen masih belum bisa menghasilkan duit per bulan tuh. Paling sesekali ada endorse atau pokoknya intinya kayak selingan lah. Jadi aku tuh sempat kerja di tempat orang wedding videographer untuk bisa hidup gitu, untuk bisa ada uang makan gitu. Di animasi Sengklekmen belum ada gitu. Belum ada 2017 bahkan belum ada animasi Sengklekmen. Jadi memang masih komik gitu. Ya endorse sesekali. Apa namanya, keuangan gak bergantung di Sengklekmen ya waktu itu ya. Nah iya, tepat sekali. Nah semenjak setelah Sengklekmen masuk ke salah satu platform komik, yaitu Ciayu Comics. Nah dari situ tuh aku udah dapat uang per bulan. Nah dari situ aku bisa fokusin Sengklekmen dan kutinggalkan tuh wedding. Jadi yang dalam bayangan aku ya, dalam pikiran aku ya, konten yang kalian buat itu jadikan selingan tapi tetap fokus. Nah jangan sampai nanti konten kan terlalu fokus sama konten kalian tapi tidak sukses. Nah umur kalian bakal rugi dong kalau nggak bikin hal yang lain. Jadi kalau bisa, misal kalau kalian kuliah, nah kuliah tetap tapi bikin konten juga tetap. Atau kalian kerja tapi konten juga tetap. Kalau kontennya udah bisa menghasilkan duit dan kalian senang ngerjain di situ, nah bisa tuh difokusin kayak kita nih. Oh ya, oke, benar-benar. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Apakah Abang Julian sudah siap mendengarnya? Kok aku gugup ya? Kayaknya ini biasa aja kok pertanyaannya. Oh iya, Oke, udah bagus lah. Pertanyaan terakhir, kalau lu punya peluang buat dijadiin karya lu itu bisnis, masih tetap mau jadi kreator yang ngerjain sendiri semua, atau mau lu lepas kepada orang lain sebagai produksinya dan lu fokus ke bisnis karya lu itu, gimana? Berat ya? Gue bakal pilih ke bisnis sih. Oke, ke bisnis ya. Karena mungkin kita sudah melalui proses nikmatnya bikin konten secara pribadi gitu. Kalau kita sayang sama karya kita, kalau menurut aku nih ya, kalau menurut sudut pandang aku ya, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menjaganya gitu bisa menjaganya, bisa menghasilkan duit. Mana tahu nanti turun drastis atau naik, kita nggak tahu ke depan kayak mana, atau mungkin kita makin turun gitu. Kalau nggak ada yang memanage, takutnya, apalagi aku paham diri aku kalau aku goblok dan bodoh, jadi kayaknya memang harus ada orang pinter yang bisa manage ini gitu. Karena kalau aku pribadi, aku sayang sama Sengklekmen nih, nggak mau cuma sampai sini aja gitu, nggak mau cuma beberapa tahun aja, kalau bisa sampai selamanya. Istilahnya ada manajemen ya. Nah, buat ngebantu dengan dalam itu proses iklan mungkin gitu kan. Iya, tepat sekali. Karena dengan itu juga pasti kita juga bisa ngeluarin idealis kita sih sesekali. Walaupun udah dibikin ke bisnis ya. Tapi ngomong-ngomong soal manajemen, kita nggak bisa sembarang milih manajemen nih. Kita harus, benar sekali dong. Apa maksudnya, harus melihat dulu gimana cara dia memanage, apakah dia benar apa enggak, ya kan? Nah itu juga berpengaruh sih sama konten kita, sama IP kita. Biar kita tetap fokus ke karya kita, dia ngurusnya iklannya gitu loh. Nah iya benar. Mungkin ini enggak, gue lebih ngasih tau ke orang-orang yang masih muda yang belum tahu gitu loh, Jul. Iya benar. Manajemen itu kayak sebuah apa ya sebutannya, asisten untuk membantu kita mengurus iklan ya nggak sih? Ya kayak mama kita lah, yang ngurus kita, yang ngurus ini itu, yang ngebantu kita gitu. Jadi carilah agensi manajemen yang tepat. Lu udah ada agensi lagi belum? Apa belum?
sendiri? Belum masih sendiri Oh, nih. iya. Paling Buat kolaborasi kalian doang yang sih. adalah orang-orang agensi, kalian bisa menawarkan kepada Abang Julian karena dia Ya, tepat sekali. kayaknya membutuhkan ya. Saya membutuhkan yang penting aman sih. Transparan. Iyalah, kan itu kan Yang bener. balik lagi ke lu, gimana lu ngelihat dianya, terus habis Ya. itu ya pasti lu dikasih waktu dulu kan buat nanya-nanya ke temen lu, apa maksudnya berdiskusi gitu loh, Iya, ini aman iya, nggak tepat gitu kan. sekali. Gitu. Nah, tapi sebelum itu Oke. kita harus fokusin lagi dulu sama orang-orang ini yang konten-konten kreator yang baru-baru mulai. Itu masih jauh, tapi kalian intinya fokusin konten kalian sebagus mungkin, sekeren mungkin, dan Benar. suatu saat nanti pasti bakal ada sih manajemen yang ngajak kalian gitu, yang kerja sama mana tahu dibikin film, dibikin toys yang kayak tai lalat. Iya, karena itu kayak nomor yang masih jauh gitu kalau masalah baru mulai itu ya nggak sih? bonusnya lah. Karena gue sendiri juga belum tahu waktu itu baru mulai. Lu juga pasti belum ada pemikiran buat punya manajemen ya kan ya? Iya, nggak kepikiran kita bisa kayak gini. Iya sih, keren sih. Kita bisa ketemu juga. Kita ketemu waktu itu di mana sih? Di Popcorn kalau nggak salah 2018 ya, Iya, 2018 masih ya. 2019. Iya, ketemu sama Sinopal juga ya. Iya, tepat sekali berdua. Aku Terus lu Nopal memperkenalkan dulu. gue kepada Seno, si Seno tuh. Itu 2019 tuh, itu Bali. Iya. Iya, waktu mau ke Bali kitanya. Oh, lu ngajak Seno? Oh iya, yang di Bali ya, yang Popcorn Asia lu nggak ngajak ya? Popcorn Asia, enggak. Yang ke Bali dia. Oh iya. Itu yang 2018. Tapi niatnya sih kalau Desember. ada acara lagi, gue pengen ngajak dia loh, Jul. Ya, boleh ajak Gi. Nanti berarti ini kan bulan akhir bulan 1 kalau nggak salah itu Comic Con. Oh iya ada ya, tapi nggak tahu jadi apa enggak kan? Iya nggak sih? Kata orang dalam kemungkinan Lu jangan jadi. soto ini. Iya, Oh, dari kak kalau disebutin nanti nggak enak. Enggak usah disebutin lah, disamarin aja udah nggak apa-apa. Nah, dari kak itu pokoknya tau lah, dia udah centang biru juga, dari komikus juga. Nggak tahu gue. Dia bilangnya perasaan udah aku kirim di grup anjir. Agak tahu. Lanjut itu. Oh intinya pokoknya aja intinya bakal ada gitu ya. Intinya bakal ada kalau insya Allah ya, moga aja jadi ya. Tapi lu bakal datang nggak? Kan lu kan jauh tuh. Iya, tapi kan aku udah nikah nih nanti ceritanya. Oh udah nikah deh. Oh iya deh, lu nikah tanggal. Jadi tanggal kalau jadi insya Allah bulan 11 bakal nikah. Nah, asik. Nah. Teman-teman semua doakan Abang Julian biar lancar ya pernikahannya. amin. Nah, Emang boleh jadi bikin pernikahan di sana? Maksudnya kan lagi corona. iya nikah boleh, pestanya yang Oh, nikah boleh. Ini. Ada pestanya dua ya yang kalau ini. nikah itu gua nggak ngerti sih. Iya, kamu masih anak-anak. Belum nyampe situ ya. Jadi misal kayak nikah tuh akad nikah di masjid atau di manapun gitu kan. Akad itu nikah. Undangannya kan nggak terlalu ramai kalau di sini ya, paling keluarga sama tengku imum sama saksi gitu. Paling itu. Nah, terus kalau pestanya di sini udah dikasih peraturan sih, maksudnya udah diperbolehkan sih, cuman ada jadi udah ada peraturannya peraturannya. ya di sana ya. Misal kayak undangannya dibatasin setiap pintunya Iya, itu harus ada hand sanitizer gitu. Ya udah ini orang ngebahas susah jadi kreator apa kesini Iya, ngapain bahas masalah nikah. Ya intinya pokoknya nanti kalau bulan 1 kalau bisa saya datang ke sana, kalau nggak bisa Asik. pokoknya saya usahain datang ke sana. Oke siap. Mungkin Lu kapan Kace? ini aja kali ya. Jangan dulu. Ntar lah itu mah. Anda Masih kapan mikir-mikir Kace? Masih mikir-mikir dulu. Ajak Ntar kalau Seno. misalnya emang fix jadi iya gua ngajak Seno pasti. Oh iya BTW Iya. yang belum tahu Seno. Tadi kan kita ngebahas Seno juga kan. Seno itu sekarang jadi bagian tim gua yang bagian bikin background. Nah, sebelumnya Dulunya aku kan. dia ngebantu lu ya. Iya, dia asisten aku selama beberapa tahun, setahun 2 tahun. Pokoknya selama di Jayo itu. Nah, dia sebagai gambar, tapi karena Jayo hilang, karena di snap sama Thanos jadinya menghilang, Jayo ya menghilang pekerjaan dia.
Untung kamu Kasihan pungut. tuh Seno. Ya Allah, Tapi untungnya katanya pungut. ketemu sama gua sih. Iya nggak sih? Gimana? Enggak, kasihan Seno keluar sama lu gitu. Tapi untungnya kan Nah, ketemu itu- sama gua juga gitu loh. Iya, itulah gimana apa boleh Tapi buat pelajaran kan yang ya. didapat sih intinya gini ya, apa kita harus pintar milih temen gitu biar dapat link yang bagus gitu ya nggak sih? Nah, benar. Harus pintar milih teman gitu ya. Iya, terus sama ini lagi. Nah, ini kan platform nih. Kalau musnah, bagaimana kitanya? Nah, maka dari itu anggap YouTube, Instagram, kalian jangan terlalu fokus itu. Anggaplah itu memang platform di mana kalian tunjukin karya-karya kalian ke situ. Mana tahu kita suatu saat nanti, misal kayak lagi pandemi nih, corona nih, iklan kan jarang, iklan kan dikit, pendapatan kita juga dikit. Nah, kalau kita fokus sini ya gimana kita kan? Jadi alangkah baiknya berpikir bahwa ini sebuah platform. Jadi apapun yang bisa saya bikin ya bikin gitu. Produk turunannya. Contoh, misal kayak bikin komik, bikin animasi, bikin baju, bikin merchandise. Nah, sikat dah. Jadi, Karena kita nggak tahu. Mungkin itu apa intinya tuh kita harus bisa bertahan hidup atau survive gitu. Iya. Dalam perkembangan zaman ya. Misalnya dulu Nah, tuh benar. ramainya Instagram, terus sekarang YouTube, terus habis itu ada TikTok gitu ya. Kita harus bisa Nah, menyesuaikan benar. diri gitu ya nggak sih? Iya, benar tepat sekali. Kita harus betul-betul jadi content creator, bukan kayak tok satu YouTuber, TikToker. Iya, Kalau soalnya menurut aku ya, suatu saat kalau mungkin bakalan nggak ketinggalan zaman gitu ya mungkin ya sebutannya. Iya, atau mungkin kalau ketika musnah karena kita terlalu fokus di situ ya kita juga musnah. Contoh yang dulu Vine kan udah musnah. Nah itu jadi mainkan juga ada Twitter, mainkan TikTok, lah ya. semuanya lah. Nah lu juga ada TikTok Lu kan? aktif di TikTok juga nggak nih? Kan sekarang lagi ada TikTok nih. Lu Aktif. aktif juga nggak? Aktif, dua-dua aktif. IG Aktif. pribadi, konten Aktifnya pribadi itu? aktif, konten segmen aktif. Konten Sengklekmen tuh Ya. aktifnya ke lu nge-repostin dari video animasi yang udah ada atau bikin lagi? Repost video lama sih kalau ada waktu. Oh. Kan aku ada bikin boneka Sengklekmen Samsudin Oh dan iya Ian. tuh gua lihat tuh. Jadi aku bikin konten tebak receh gitu, tebak-tebak sengklek gitu. Kalau ada waktu gua bikin gitu. Itu kalau misalnya bonekanya ditusuk pakai apa gitu lu sakit nggak? Gimana? Nggak, maksud gua kalau yang boneka Sengklekmen ditusuk pakai jarum itu lu kesakitan nggak? Tidak dong. Hei Anda. Tidak seperti itu dong. Lu tahu maksud gua Jul? Tahu santet. Aduh. Samsudin suara lu juga ya, Samsudin. Iyalah, masa suara orang lain. Jadi kayaknya sedang memperkuat karakter Samsudin nih, dilihat-lihat. Oh, cukup berat karena menurut aku kan suara Samsudin ini, karakter Samsudin ini kuat kali ini, kuat banget. Jadi ya Gua kita sebentar kuatin. pertahankan kata-kata itu. Gue pengen mempertemukan dengan Om Gepeng. Oke. Ada apa ini? Siapa ini? Masa nggak tahu Samsudin? Kurang ajar kamu. Udah ada bonekanya, ada apa kayak kamu? Gimana kabarnya? Udah gak usah ngegas, saya juga baik-baik ini kan. Iya Kamu maaf. aja berantem aja. Ya maaf, gimana jadi mantan MMA? Apa tuh? Yang pokoknya Smackdown itulah. Apa? Apa? Kamu mau ngebahas apa sama saya? Apa ya kita bahas? Nggak tahu bahas apa? Bahas masalah duit ya, karena ya udah, kalau duit pasti kita enak ini. menanyakan sedikit kabar aja lah ya. Oh iya boleh. Gimana kabarnya, sehat? Udah dapat istri? Baik aduh, dong, maaf, baik-baik aja. Saya nggak kemana-mana, di rumah aja ngopi, minum ngopi lagi gitu, nyampe mampus gitu loh. Nggak ada istri ya? Atau nggak ada yang mau ya? Aduh maaf kali ya, aku julid kali ini. Dasar kamu bener-bener ya, bisa-bisanya kamu ngatain saya. Emang kamu ya, punya maaf istri? lah. Emang kamu punya istri? Punya lah. Wak salamah. Makanya ganteng dikit. Kamu punya, nggak usah sombong gitu loh. Makanya ganteng. Jangan asik main sama udah cukup lah. Gue pengen ngomong kasar lama-lama. Kesel banget.
Aduh, Iya, Om Gepeng itu hampir Om keceplosan. Gepeng itu nggak jago buat deket cewek tahu. Om Gepeng nggak jago buat, bukan yang nggak ganteng, tapi emang nggak terlalu ganteng juga sih orangnya. Ya, ya untuk bahasan aja. Tapi Samsudin emang beneran punya istri? Iya, Wak Salamah, cuman baru sekali sih masukin ke kontennya. Ada tuh, Iya, makanya ada gua nggak pernah cek lihat. aja. Satu episode doang sih. hampir sempat Taunya Jimin. Jimin itu siapa? masuk. Jimin adiknya itu Seng anak angkat Samsudin. Oh. Jimin tuh anak angkat Ini Samsudin. tuh apa ya? Ruang lingkup apa ya, latar belakang cerita yang lu buat di Sengklekmen itu lu buat sebelum lu bikin Sengklekmen apa pas udah bikin Sengklekmen lu baru ada ide Udah buat bikin bikin Sengklekmen latar belakang? Udah bikin Sengklekmen dong. Seiring waktu. Oh iya. Keren sih. Jadi ada latar belakangnya juga gitu. Gue juga ada latar belakang. Nah, Gue tapi kan lebih ke bikin animasinya dulu, baru kepikiran buat bikin latar belakang. Dulu mah nggak ada kepikiran bikin latar belakangnya gitu. nah sama karena kita coba mulai dulu, sama. nggak terlalu mikir yang enggak gitu kan. Kita coba mulai aja, Iya yang sih, penting bener sih. seiring waktu dengan proses. Bahkan kan Samsudin dan Talib itu kan baru-baru aja aku munculin itu. Dulu waktu awal-awal bikin animasi, Aziz, Kana yang aku fokuskan. Si Samsudin, si Talib, si Jimin kan jarang aku masukin. Karena itu proses. Jadi aku pengen bikin Iya sih, dunia semua di mana dari kayak proses. bisa kayak Ian, Universe-nya keluarganya. Sengklekmen gitu ya. Ian, keluarganya ayahnya Talib yang rambut panjang. Satu lagi Bu Ani nggak pernah sekali entah 2 kali dia muncul. Terus yang keluarga Nggak tahu. Samsudin, habis itu Wak Salamah sama Jimin. Nah, Jimin itu anak angkat. Dia itu alien. Nah, nanti akan aku bikin ceritanya tuh, dibikin short Asik. movie-nya. Tunggu lah ya istilahnya. teman-teman ceritanya dari The Kids of Jimin. Iya. The- Iya. the- Jadi the- asal the usul boy- Jimin kayak mana tuh nanti aku ceritain. Ah, Dibikin The short boy movie. from announced planet. Yes, of course. Anak laki-laki yang berasal dari planet lain. Anjay, itu keren loh. Gue boleh ngomong anjay ya? Iya, makanya dia ada antenanya gitu. Dia memang alien. Oh, keren. Tapi antenanya ada fungsinya nggak sih? Nah, nanti dong Masih rahasia? ceritanya. Oh, masih rahasia. Iya dong, masih rahasia. Belum Aduh, aku jadi keluarin tuh. penasaran. Targetnya tahun ini. Awalnya targetnya tahun ini. Terus kan aku harus ada pengen coba bikin yang keliling Aceh tuh, misal kayak ceritain keliling Aceh. Dengan ya ada sedikit hal permasalahan, kayaknya nggak jadi. Mungkin aku bakal buat lagi sih yang The Power of Jimin. Mungkin itu aku fokusin tahun ini. Oke. Ya udah. Karena setiap Duh, tahun, ini karena setiap kita tahun aku asik banget jadi ngobrol. Apa? Karena setiap tahun kenapa? Karena setiap tahun aku ada target dibikin kayak cerita pendek bersambung gitu yang kayak Maling Kandang. Oh, Maling Kandang. Banyak yang suka tahu Maling Kandang, seru. Oh asli, cuman bikinnya capek. Dari bulan 2 selesainya bulan 11. Berapa bulan itu jadinya? Bulan 2. Iya, berapa 8 bulan. 10 bulan ya? Nggak tahu ya, Iya. berapa bulan ya? Tahu gua. 9, Hitung dah sendiri. 10 lah Males. ya. Nah itulah, kalian hitung ya bentar. Nah pokoknya 9 bulan, pokoknya segitu lah. Tapi prosesnya. Itu seiring lu bikin Maling Kandang itu kan berarti bukan berarti lu kagak update ya, ada updatean lain berarti. iya, nah Oh, ada. itu dia kenapa lama, karena saya juga Oh, butuh karena- duit untuk bertahan hidup. Oh iya, ada iklan. Makanya saya bikin berarti ya. konten-konten lain. Iya, bikin iklan, bikin konten pribadi. Terus kalau ada waktu langsung aku bikin Maling Kandang lagi gitu. Tapi memang prosesnya lama sih. Ada hari itu aku bikin dari jam 2 siang sampai jam 2 tengah malam, cuman selesai 1,5 detik. Waduh. Itu adegan berantamnya. Dan itu sudah ada aset sketsanya ya, udah ada sketsanya. Jadi aku proses untuk bikin animasinya 1,5 detik dari jam 2 siang sampai jam 2 tengah malam aku bikin. Banyak Capek. frame-nya pasti ya. Banyak ya. Banyak banget. Makanya kadang males banget bikin Maling Kandang. Cuman itulah nanti ke depan Mantap. kalau Udah udah ada ada belum sih asisten. breakdown dari Maling Kandangnya? Udah ada belum sih? Breakdown apa gimana maksudnya nih? Itu apa namanya? Proses pembuatannya gitu, maksudnya kayak ada storyboardnya gitu loh. Itu dia masalahnya, nggak saya save, nggak ada kepikiran untuk bikin hal gitu. Kagak di save serius.
Iya, maksudnya ya storyboardnya paling naskah doang. Oh, ya mungkin karena emang lo yang ngerjain sendiri, jadi kayak storyboard tuh udah di pikiran lu sendiri gitu ya, enggak sih? Iya, awalnya sih gitu. Sekarang aja baru ada storyboard. Ya udahlah, ini udah kepanjangan banget cuy. Ya boleh. Kapan-kapan ngobrol lagi lah ya. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Season 2 mungkin ya. Iya, terus kapan-kapan ngajak collab ke konten pribadi aku, mau kan ya? Oh mau dong, mau. Saya sangat senang. Tadi lo mau ngajak konten PUBG waktu itu. Iya, konten PUBG. Boleh. Ya, ntar kabarin aja. Nanti kalau aku ada waktu. Oke, sip. Terima kasih ya Bang Julian yang tampan telah menyempatkan waktunya sama-sama. ke Pocil. Ya, sangat spesial sekali hari ini ya. Wow, sangat spesial, kayak mie goreng Aceh spesial. Ya udah, terima kasih Bang Julian, sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, sukses buat Mocil, sukses untuk buat kalian yang nonton. Dadah. Oh, sedikit pesan buat teman-teman dong. Teman-teman gua rata-rata tuh lagi ya? masih anak-anak. Oh ya, tadi udah kasih pesan ya, udah nggak usah dah. Ya udah selesai. Ya nggak apa, kalau ada pesan nggak masalah. Boleh. Lu mau gue kasih pesan? Lu mau ngasih pesan? Boleh. Tapi singkat. Iya. Bisa nggak? Lu kan kalau ngasih pesan panjang banget. Ada pesan. Jadi gini, boleh. jangan terlalu memikirkan matang, jangan terlalu memikirkan konten kalian harus seperti ini, harus seperti itu. Jalani aja dulu, karena dengan adanya proses, suatu saat nanti pasti kita akan ketemu jalan keluarnya, karena masing-masing orang memiliki jalan keluarnya masing-masing. Jadi nikmati proses, jangan memikirkan instan.